Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi di channel kesayangan teman-teman sekalian, di channel Info Alku2. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini, dan jangan lupa klik icon lonceng agar tidak tertinggal video-video terbaru di channel Info Alku2. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat video conference di Microsoft Teams. Langkah awal seperti biasa, kita harus login terlebih dahulu ke Microsoft Teams. Setelah login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan teman-teman masuk ke menu kalender. Menu kalender terletak di sebelah kiri, di barisan menu yang ada ini. Ini menu kalender. Langsung saja kita klik. Maka kita akan masuk ke dalam kalender yang ada di Microsoft Teams. Untuk membuat video conference di Microsoft Teams itu sangat mudah teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu keluar dari Microsoft Teams, tidak perlu juga kita menginstal aplikasi tambahan, karena di Microsoft Teams sudah disediakan tools ya, disediakan tempat untuk kita membuat video conference, yaitu di kalender ini tadi. Maka akan muncul ya, akan terlihat menu Meet Now dan Plus Meeting. Ini Meet Now dan Plus Meeting. Meet Now ini digunakan jika kita ingin melakukan video conference saat ini juga tanpa membuat jadwal. Kalau Plus New Meeting ini adalah menu di mana kita ingin membuat video conference dengan melakukan penjadwalan terlebih dahulu. Kita akan coba satu persatu. Kita akan mencoba Meet Now terlebih dahulu. Kita klik saja langsung Meet Now. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita ingin membuat video conference langsung tanpa membuat jadwal. Di bagian atas yang ini adalah judul video conference yang akan kita lakukan. Kita bisa mengetik atau mengisi judul sesuai dengan keinginan kita, atau sesuai dengan judul webinar atau video conference yang akan kita lakukan. Kita geser ke bawah. Di bagian bawah itu ada beberapa menu ya. Yang pertama itu ada menu Join Now, di mana kita nanti ketika kita klik kita akan langsung terhubung dengan video conference ya, langsung terhubung. Yang selanjutnya yaitu ini ada tombol atau menu di mana kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan video tampilan di saat video conference sedang berlangsung. Kalau kondisi seperti ini, videonya sedang aktif. Kalau kondisi seperti ini, jika kita klik, terdapat tanda kayak garis, ya. Ini tandanya video sedang nonaktif. Kita aktifkan lagi. Di bagian tengah, yang ini adalah menu di mana kita bisa mengubah background di video kita nantinya. Backgroundnya seperti apa? Backgroundnya itu banyak pilihannya, dan kita juga bisa mengupload background ya yang kita inginkan. Dalam kondisi ini, video pengubah background ini dalam kondisi off. Jika kita klik, kondisi seperti ini dalam kondisi on. Jika
setelah kita klik ya, maka akan muncul tampilan menu seperti ini. Ini adalah tampilan kumpulan background ya, kumpulan background yang ada di Microsoft Teams. Banyak ya, backgroundnya juga menarik. Kita bisa gunakan semua background ini secara gratis, atau kita juga bisa mengupload background ya yang kita miliki dengan cara mengklik Add New. Oke, kita akan coba gunakan background yang sudah disediakan oleh Microsoft Teams. Saya akan gunakan yang ini. Kita tunggu sesaat loadingnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kenapa ini kok nggak ada sayanya? Ya, misal ada pertanyaan seperti itu, karena tampilan video saya itu sedang dalam keadaan gelap. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Misal saya dulu, saya online lagi. Ini video saya gelap kan ya. Jadi itulah kenapa saya tidak tampil di situ. Kita onin lagi untuk virtual backgroundnya. Maka akan muncul langsung background yang kita pilih tadi. Untuk selanjutnya, ini ada menu gambar mikrofon. Di menu ini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon di saat webinar. Perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui ya, etika dalam mengikuti webinar, kita sebagai seorang guru yang baik ya, sebaiknya sebelum kita join ke webinar, kita off-kan saja atau kita nonaktifkan saja mikrofonnya kalau kita sebagai peserta. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti ketika kan ya, kita aktifkan mikrofon sebelum kita masuk ke webinar atau masuk ke video conference, itu akan mengganggu jalannya video conference atau webinar yang sedang berlangsung. Apalagi kalau kita telat datangnya, itu akan sangat mengganggu. Tiba-tiba nanti ketika kita aktifkan mikrofonnya, anak kita nangis, atau anak kita teriak, atau istri kita atau suami kita memanggil, itu kan akan mengganggu kondisi ya, kondisi webinar atau video conference yang sedang berlangsung. Jadi kita bisa off-kan ini sebelum kita join meeting. Setelah itu ada menu selanjutnya, yaitu menu gigi ini. Ini adalah menu di mana kita bisa mengatur menu audio. Ketika kita klik menu ini, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, di sebelah kanan. Ini tampilan device-nya. Kita bisa mengatur audio device-nya. Kita mau menggunakan apa seperti itu ya. Di sini ada banyak pilihan. Sudah itu di sini ada menu pilihan untuk speaker. Seperti ini. Pilih headphone jika Bapak Ibu menggunakan headphone, atau pilih speaker jika Bapak Ibu tidak menggunakan headphone atau menggunakan speaker bawaan dari laptop. Mikrofon silahkan dipilih device-nya. Di sini kita juga bisa mencoba ya, make a test call, mencoba device kita ini sebelum kita mau mulai. Apakah semua ini berfungsi atau tidak? Di sini ada kamera, ya. Kita bisa pilih juga kita mau menggunakan kamera atau device yang seperti apa. Setelah selesai kita setting semua ini, maka kita bisa mengklik Join Now untuk masuk ke video conference atau webinar kita buat atau yang ingin kita masuki. Oke, ini adalah tampilan di mana ketika kita sudah berhasil masuk, ya. Jika kita sudah berhasil masuk, maka inilah tampilannya. Karena saya sedang sendirian melakukan video conference, jadi tidak adanya. Nah, biasanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian,
di sini akan muncul ya, akan tampil pembagian layar ya, beberapa layar. Jika teman-teman atau Bapak Ibu mengaktifkan video ya, atau yang lainnya mengaktifkan video, maka akan muncul seperti ini. Sama kayak aplikasi-aplikasi video conference lainnya, akan muncul tampilan teman-teman kita yang telah mengaktifkan kameranya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan juga kita menu bagian bawah ini. Ini tadi sudah ya, ini video dan ini mikrofon. Dan menu selanjutnya yaitu ini adalah share screen. Di menu share screen ini kita bisa membagikan layar kita, bisa mempresentasikan layar kita webinar atau ke peserta video conference. Dengan cara kita klik saja langsung ya menu share ini. Teman-teman pilih ya, mau desktopnya. Kalau desktop ini seluruh tampilan laptop kita itu muncul ya di video conference, atau kita pilih Windows. Windows ini hanya beberapa aplikasi atau software yang kita pilih yang akan kita tampilkan di video conference atau webinar ini. Nah, itu kita bisa browsernya saja yang kita tampilkan. Misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ingin menampilkan video misalnya ya, menampilkan video dan suaranya ingin didengarkan oleh peserta webinar atau peserta video conference. Kita bisa melakukan semua itu ya. Kita bisa melakukan, Microsoft Teams juga menyediakan fasilitas itu. Kita bisa melakukannya dengan mengklik include system audio. Jadi ketika kita menginclude ini ya, kita klik ini, maka akan muncul tanda centang ya. Sekali lagi, jika kita ingin memunculkan audio ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memunculkan video audio di video yang ingin kita tampilkan, maka kita bisa mengklik ya menu include system audio ini, maka akan tampil tanda centang dan kita pilih video atau tampilan yang ingin kita tampilkan yang disertai dengan sistem audionya. Seperti itu. Kita balik lagi ke menu selanjutnya. Kita masuk ke tombol menu titik 3 ini. Kita klik titik 3, maka akan muncul pilihan seperti ini. Ini pilihannya banyak ya. Ini ada show device setting, tadi di awal sudah dijelaskan. Ini ada show meeting notes. Ini adalah catatan ya, catatan meetingnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak ingin melupakan hasil dari video conference atau webinar, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa study, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita langsung klik saja take notes. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini adalah judulnya ya, judul meetingnya. Kita bisa klik bisa ganti ya, meeting misalnya. Nah, ini jika ingin menambah catatan, kita tinggal klik saja ini. Ya, klik tanda plus ini. Ini. Tanda plus ini kita klik. Nah, kita akan membuat tambahan judulnya. Seperti itu. Misalnya meeting awal apa seperti itu ya. Misal ini kita buat pertanyaan, misalnya seperti itu. Nah, jadi semuanya bisa ditampilkan. Luar biasa ya
Bapak Ibu dan teman sekalian, di Microsoft Teams ini kita tidak perlu susah-susah lagi membawa buku catatan ya, kita catat ore-ore gitu, atau kita membuka aplikasi-aplikasi tambahan lain untuk mencatat hasil dari meeting atau webinar yang kita lakukan atau hasil dari webinar yang kita ikuti. Kita balik lagi ke tanda titik. Ini ada enter full screen. Bapak Ibu dan teman-teman pasti sudah tahu ya full screen itu apa. Jadi kalau kita klik maka tampilannya akan full. Kita coba menu di sampingnya ini. Bedanya seperti itu. Ya. Perbedaannya di situ. Jadi itu full. Ini perbandingannya. Ini exit full screen ya. Ini enggak di full screen. Akan ada kayak frame ya di sebelah sini. Jika kita full screen, maka tampilannya akan penuh. Balik lagi, ini ada show background, tadi sudah kita bahas. Sudah itu ada turn on live caption. Nah, ini kalau ada apa namanya? Translate yang dibuat oleh penyaji atau presenter, kita bisa tampilkan itu. Peserta bisa melihat ya, melihat terjemahan yang ada di webinar atau video conference yang kita buat, seperti itu. Nah, kita off-kan lagi. Nah, ini ada keypad. Kayak angka-angka itu ya. Setelah itu bisa kita off tombol ini. Ada lagi start recording, di mana jika kita ingin merecord atau merekam ya hasil dari webinar atau vCon kita. Nah, di recordingnya tersimpan di mana gitu ya. Recording ini akan tersimpan di stream dan akan ditampilkan di activity, akan dimunculkan di activity sesuai dengan judul webinarnya. Nanti kalau misalnya kita melakukan webinar ini, maka di activity webinar itu akan muncul hasil dari rekaman jika itu sudah selesai. Ini end meeting. End meeting ini muncul jika kita sebagai penyaji ya, organizernya atau presenternya atau yang membuat meeting. Kalau peserta tidak ada end meeting ini. Itu. Ini ada hand raise ya. Hand raise ini angkat tangan jika kita ingin bertanya dan sebagainya, agar tidak mengganggu keberlangsungan webinar ya, keberlangsungan hidup webinar atau video conference-nya. Kita bisa klik raise hand saja daripada kita klik ini apa namanya mikrofon nanti mengganggu. Lebih baik kita klik ya. Di sini ada menu conversation, kita bisa bertanya lewat chatting ya. Kita bisa klik. Ini kita bisa bertanya gitu, bisa settingin. Tunggu saya zoom dulu. Yaitu kita bisa juga lampirkan ya, beberapa lampiran. Di sini juga kita bisa set delivery-nya, yaitu bisa memunculkan icon emoji, GIF, yaitu stiker. Pokoknya banyak. Di sini ada menu tambahan juga di titik 3 ini. Nih, menu tambahan ini adalah menu di mana kita bisa menampilkan ya atau melampirkan video-video
atau berita-berita atau praise atau pujian gitu ya. Itu untuk meeting chat. Kembali lagi ke sebelahnya. Di sini ada menu show participant. Show participant ini dimana kita ingin melihat peserta ya, jumlah peserta yang hadir. Di sini kita bisa melihat ketika kita klik, maka nanti akan muncul tampilan di sini. Siapa saja yang hadir ya, atau kita juga bisa mengundang seseorang dengan langsung mengklik namanya. Seperti itu. Jika kita satu domain, biasanya kita mudah ya, mudah untuk mengklik namanya. Misal saya klik ini ya. Nah, ini akan muncul ya, akan langsung muncul nama karena saya satu domain dengan Bapak Asep Irama yang saya undang ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, biasanya ketika kita melakukan webinar atau video conference, kita membutuhkan daftar hadir ya, atau attendance list. Nah, di Microsoft Teams ini kita bisa mendownload ya, kita bisa mendownload attendance listnya. Jadi nanti kalau kita download, attendance listnya akan terdownload dalam bentuk Excel, filenya Excel. Nah, gimana cara mendownloadnya? Mudah ya, sangat mudah teman-teman sekalian dan Bapak Ibu. Ini bisa dilihat, ini ada tombol ini, panah ke bawah, garis bawah ini. Nah, inilah tempat dimana kita nanti mendownload attendance list untuk webinar atau video conference yang telah kita buat ini. Nah, yang bisa mendownload attendance list ini hanyalah organizernya ya, adalah pemilik roomnya. Jadi peserta tidak bisa mendownload attendance listnya. Jika kita menjadi sebagai peserta, maka menu download ini tidak akan muncul di show participant ya. Tidak akan muncul nih yang menu downloadnya. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, dan juga untuk penjelasan dari menu di saat kita melakukan video conference. Kita bisa mengakhiri video conference kita. Jika kita peserta, kita bisa mengklik ya tombol merah ini atau menu merah, atau jika kita sebagai organizer atau pemilik ruangan, kita bisa mengklik end meeting. Nah, jika kita mengklik end meeting, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita kembali lagi ke kalender. Tadi kita membuat meeting secara langsung. Sekarang kita akan mencoba membuat meeting dengan penjadwalan atau terjadwal. Untuk membuatnya, kita bisa langsung mengklik tombol atau menu New plus New Meeting. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal di mana kita ingin membuat meeting baru ya dengan jadwal yang kita inginkan. Di Add Title ini kita bisa masukkan atau mengklik misalnya judul ya, judul meeting. Misalnya judul meeting di sini. Dan itu di kolom kedua kita bisa mengundang peserta
Perlu diingat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di Microsoft Teams ini jika kita menginginkan ada link ya, ada link yang ingin kita bagikan, jika kita ingin membagikan link seperti itu, kita wajib mengisi add required attendance ini. Minimal 1 orang. Kenapa? Supaya link meeting ya, link meeting yang kita buat itu muncul atau bisa kita copy pastekan nantinya. Jika ini tidak dimasukkan peserta atau jika kita tidak mengundang peserta, maka link meetingnya tidak akan muncul nanti. Seperti itu. Jadi perlu catat sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika kita ingin memunculkan link meeting di Microsoft Teams ini nanti ya, kita wajib mengisi add required attendance listnya ini. Attendance-nya ini ya, minimal 1 orang. Saya akan mengundang akun saya yang lain saja. Ini lalu di kolom selanjutnya atau di menu selanjutnya ini ada waktu ya. Yang ini adalah waktu. Kita bisa tentukan waktunya kapan kita ingin menjadwalkan meeting kita. Ini waktu mulainya kita bisa tentukan misalnya tanggal berapa, tanggal 3 lah, tanggal 19 misalnya, seperti itu. Yaitu ini adalah jamnya ya, adalah jamnya kita pakai. Kita ada sistem 12 ya, bukan sistem 24. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah mengartikan atau memposisikan AM dan PM-nya seperti itu. Jadi kalau AM, kalau IM itu berarti itu dari jam 12 malam ke jam 12 siang. Kalau PM dari jam 12 siang ya ke jam 12 malam. Ingat, jangan sampai salah menentukan AM dan PM-nya. Misal saya mau jam 12 IM ya. Sampai kapan? Ya, kalau kita mau 1 minggu webinar, bisa kita langsung klik misalnya 25 Juli, bisa. Yaitu tanggal berapa, bisa juga. Nah, nanti kita klik saja tanggal ini ya, tidak usah kita rubah tanggalnya, yaitu jamnya mau sampai kapan ya, tadi jam 12 siang sampai jam 12 lewat berapa, seperti itu. Jadi nanti kalau jam 12.30 IM berarti malam ya. Nih 12.30 IM ini berarti iya tengah malam ya. Nih 30 menit betul berarti siang ya. Nih kita bisa tentuin ini. Tuh untuk waktu sudah. Nah ini ada menu repeatnya atau pengulangan. Kita mau mengulangi atau tidak webinar atau video konferensinya ini. Kita bisa klik. Nih. Kita bisa pilih setiap hari, setiap akhir pekan, atau harian, atau mingguan, ya, atau tahunan, atau terserah kita mau mengcustom waktunya seperti itu. Yaitu ini ada add channel. Add channel ini jika kita ingin
video conference ini kita gunakan di kelas mana, seperti itu. Misal saya mau menggunakan di kelas contoh, di channel apanya, di kelas contoh di channel general misalnya. Nah, ini nanti akan muncul nih, akan ada pemberitahuan bahwa tanggal 18 Juli akan ada video conference pada pukul 12 siang, seperti itu. Dan itu ada add location. Add location ini tidak perlu diisi ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini ada keterangan atau detail. Misal, jangan lupa siapkan juga makanan ringan, misalnya seperti itu. Dah, selesai. Ini menu biasa ya, jadi nggak perlu saya jelasin. Jika sudah selesai kita setting semua ini, maka kita bisa langsung klik tombol send. Menu send di pojok kanan atas. Kita langsung klik saja. Maka kita akan kembali lagi atau diarahkan ke kalender, seperti itu. Gimana kita mau melihat tampilan bahwa kita sudah berhasil membuat meeting tadi, begitu ya. Kita tinggal lihat saja. Kita tinggal cari tanggal berapa kita tadi. Kalau salah tanggal 19 ya. 18 ya. Kita cari saja. Oh ya, ini saya pakai work week ya. Jadi maaf. Jadi saya pakai harian. Kalau kita gunakan menu work week tadi, itu tampilan kalendernya hanya sebatas hari kerja saja. Seperti itu. Nah, kita klik di sini aja. Pilih tanggal 18. Kita scroll ke bawah. Tadi jam 12 IM. Kita cari. Misalnya ada di bawah. Oh, ke atas ya, IM. Oh, ini. Ya, untuk mendapatkan linknya, kita klik terlebih dahulu meeting yang sudah kita buat tadi, yang sudah berhasil masuk di kalender. Kita akan diarahkan kembali ke menu ini. Meeting linknya ada di bagian bawah sini, teman-teman. Nih, bagian bawah sini. Yang ini ya. Join Microsoft Teams Meeting. Ini ada linknya. Inilah linknya. Untuk mendapatkan linknya, kita tinggal klik kanan saja. Nanti akan muncul tampilan copy link dan open link. Kita bisa copy link saja. Lalu kita pendekkan linknya dan kita sebarkan ke grup-grup WA atau ke kelas-kelas yang sudah kita buat di Microsoft Teams. Seperti itu. Nah, nanti bagaimana cara mereka masuk? Nanti mereka masuk tinggal klik link itu saja, klik link yang kita bagikan, atau mereka bisa melihat di menu kalender ini. Jika kita satu kelas ya, biasanya akan muncul secara otomatis di menu kalender ini. Jika kita satu kelas ya. Tetapi jika kita beda kelas ya di Microsoft Teams, misal tidak di dalam kelas contoh, maka tidak akan muncul menu atau jadwal meeting yang sudah dibuat oleh pemilik kelasnya gitu. Mungkin itu teman-teman. Jika ada pertanyaan tambahan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi guru-guru hebat ya, pribadi-pribadi hebat yang selalu memberikan pelajaran yang terbaik untuk para siswa kita. Lupa klik like and share di video ini jika dirasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, agar teman-teman yang lain merasakan manfaat dari video ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.